Baik, kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu terkait segi 4. Nah, sudah tampil semua ya slide-nya ya, saya lihat ya. Baik, sesuai namanya segi 4, nah ya, artinya merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari persegi, persegi panjang, dan juga jajar genjang ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa segi 4 jenis lainnya. Nah, sebelum itu Ustaz ingatkan lagi ya padanya. Pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh ya, bersemangat. Dalam menuntut ilmu itu bersungguh-sungguh, bersemangat. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Nah, terlebih kita mempelajari matematika hari ini ya. Butuh untuk coret-coretan, butuh untuk berhitung. Jadi sediakan catatannya. Ayo kita mulai. Yang pertama, belah ketupat. Belah ketupat ini adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki beserta bayangannya. Nah, seperti seolah-olah dia bercermin. Nah, kalau pada jajar genjang kemarin, itu segitiganya segitiga sembarang ya. Segitiganya segitiga sembarang. Untuk belah ketupat ini merupakan bangun datar yang dibentuk dari segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Kemudian segitiga sama kaki tersebut digabungkan dengan cerminannya. Nah, jadi kalau ada segitiga sama kaki seperti ini, kalau kita gabungkan dengan cerminnya, dari alasnya, dia bercermin dengan alasnya, maka itu akan menjadi bangun datar belah ketupat. Yang mana setiap sisinya itu sama panjangnya. AB sama dengan BC, BC sama dengan CD, CD sama dengan DA. Semua sisinya sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Berbeda dengan persegi dan persegi panjang. Persegi dan persegi panjang. Persegi dan persegi panjang diagonal 1 sama dengan diagonal 2. Nah, panjang diagonal 1 sama dengan panjang diagonal 2. Pada belah ketupat, diagonal 1 dan diagonal 2-nya tidak sama panjangnya. Nah, berbeda panjangnya. Baik. Sifat-sifat belah ketupat. Semua sisi pada belah ketupat sama panjangnya, tadi sudah disebutkan. Kedua diagonalnya pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Artinya kalau kita lipat menggunakan garis diagonalnya, nah itu setiap sisinya akan saling tindih. Nah, maka disebut dengan sumbu simetri. Maka disebut dengan sumbu simetri. Karena kalau kita lipat, itu akan membagi sama besarnya.
atau saling menindih ya. Baik, kemudian kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Nah, karena apa? Karena terbuat dari segitiga sama kaki, makanya diagonal-diagonalnya saling tegak lurus, berpotongan tegak lurus. Berbeda dengan jajar genjang. Jajar genjang tidak berpotongan tegak lurus diagonal-diagonalnya. Pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Baik, jadi kalau misalnya sudut A itu 70 derajat, maka sudut C-nya juga 70 derajat. Nah, karena sama atau karena saling berhadapan. Dan seperti biasa, sudut yang berdekatan dengan sudut C, itu akan menjadi sudut pelurusnya. Apa maksudnya sudut pelurus? Nah, jadi kalau kita jumlahkan sudut C dan sudut D itu sama dengan 180 derajat. Berarti sudut D-nya 180 derajat kurangi 70 derajat, yaitu 110 derajat. Sudut B karena berhadapan dengan sudut D, maka juga 110 derajat. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Gambarlah belah ketupat ABCD dengan kedua diagonalnya berpotongan di titik E. Baik, kita ikuti instruksinya, kita buat belah ketupat. Nah, ini anggap lurus ya, Solihah ya. Nah, karena disuruh buat diagonalnya. Baik, di sini A. Nah, perhatikan ketika memberikan nama, dimulai dari pojok kiri bawah. Kemudian A, B, C, D. Titik potong diagonalnya disebut dengan titik E. Baik, kita kasih nama E. Jika AE 12 cm, BE 9 cm, sudut BAD 50 derajat, hitunglah panjang semua ruas dan besar semua sudut lainnya. Baik, kita disuruh menghitung sudut-sudut serta panjang semua ruasnya. Baik, yang pertama diketahui panjang AE itu 12 cm. 12 cm. Kemudian BE-nya 9 cm. Nah, ini sama dengan segitiga siku-siku. Alasnya 9 cm, tingginya 12 cm. Maka kalau kita cari kemiringannya atau panjang sisi yang miring, atau panjang AD ya, maka sama dengan AD kuadrat. AD kuadrat sama dengan ED kuadrat ditambah baik. Oh, BE ya. Sebenarnya sama lah ya. Kalau
BE itu 9 cm, BE-nya 9 cm, maka ED juga 9 cm. Baik, nggak apa-apa, sama saja. Kemudian ED kuadrat ditambah EA kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini. Atau sama dengan rumus Pitagoras ya. Maka AD sama dengan AD kuadrat sama dengan ED kuadrat. ED kuadrat 9 cm kuadrat ditambah EA. EA-nya 12 cm kuadrat. AD kuadrat sama dengan 9 kuadrat sama dengan berapa? 81. 81 cm kuadrat ditambah 12 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan berapa? 24. 12 kuadrat. 12 kali 12. 12 kuadrat. 144 cm kuadrat. Maka AD-nya, AD kuadrat sama dengan 81 cm kuadrat ditambah 144 cm kuadrat. Berapa 81 tambah 144? 225. 225 cm kuadrat. Nah, kita cari AD-nya. Bagaimana cara nyari AD-nya? AD-nya sama dengan akar kuadrat dari 225 cm kuadrat. AD sama dengan akar kuadrat dari 225 sama dengan berapa? 15. 15 cm ya. Nah, centimeter kuadrat. Akar kuadrat dari centimeter kuadrat sama dengan centimeter ya. Sama dengan centimeter. Akar kuadrat dari A kuadrat sama dengan A. Nah, maka dari itu akar kuadrat dari centimeter kuadrat sama dengan centimeter di sini. 225 itu sama dengan 15 kuadrat. 225 itu sama dengan 15 kuadrat. Kalau kita tarik akar kuadrat dari 15 dengan 15. Baik. Jadi panjang AD itu sama dengan 15 cm. Nah, panjang AD-nya 15 cm, kemudian DC-nya juga 15 cm, BC-nya juga 15 cm, AB-nya juga 15 cm. EC sama dengan 12 cm. Nah, karena panjang AE sama dengan panjang EC. Baik, kita sudah mengetahui semua ruas, semua panjang semua ruas ya. Kita sudah mengetahui panjang semua ruas dari belah ketupat tersebut. Nah, pertanyaan terakhir yang B. Hitunglah besar sudut yang lain jika BAD itu 50 derajat. Anggap lurus ya, sorry saya. A, B, C, D. B, A, D. B, A, D. B, A, D. Nah, ini yang dimaksud dengan sudut BAD. Maka tadi disebutkan sudut BAD-nya 50 derajat.
Kalau BAD 50 derajat, BCD sama dengan berapa? Sudut BCD 50 derajat. 50 derajat juga. Entar. Sudut A berapa? Sudut ADC sama dengan berapa? Berapa sudut ADC-nya? 50 juga. 130 derajat. Nah, sudut yang berdekatan kalau dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Atau sudut yang berdekatan itu akan membentuk sudut telurus. Sudut-sudut yang berdekatan itu membentuk sudut pelurus. Artinya kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Baik, kemudian sudut ABC-nya berarti sama dengan berapa? ABC, sudut ABC 130. 130 derajat. Selesai nomor 1. Baik, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Tidak ada? Untuk soal-soal yang belum dibahas bersama, dikerjakan di rumah ya, Solihah ya. Adapun kalau memang dikerjakan di rumah, mengalami kendala dalam mengerjakan, nah boleh WA Ustadznya. Afwan Ustadz, nomor sekian. Kalau ketemu jawabannya. Terus boleh jelasin ulang nggak Ustaz gimana itu apa sih yang sudut ADC itu jadi 130 Ustaz? Baik, sudut ADC-nya 130 derajat karena berpelurus dengan sudut BAD. Nah, sebenarnya kita dapat melakukan praktikum di rumah ya. Kita dapat melakukan praktikum di rumah. Kita buat belah ketupat. Kita buat belah ketupat. Setelah dibuat belah ketupatnya, kita buat belah ketupat ya. Ikuti aturan belah ketupat. Nah, itu adalah dua buah segitiga sama kaki. Nah, ikuti saja peraturannya. Buat segitiga sama kaki. Kemudian buat cerminannya. Setelah itu kita potong. Kita potong sudut-sudutnya. Nah, bisa digunting. Nah, ini yang Ustaz kasih tanda digunting saja. Kemudian yang ini juga digunting. Nah, digunting seperti itu. Kemudian gabungkan sudut BAD dan sudut ADC. Nah, maka nanti akan menjadi sudut lurus. Akan menjadi sudut lurus seperti ini. Akan menjadi sudut lurus seperti ini. Di sini misalnya di sini B A D. Kemudian yang sebelahnya, nah itu bisa A, D,
C. Ini akan benar-benar menjadi sudut 180 derajat. Sudut ini akan menjadi sudut 180 derajat. Nah, silakan lakukan uji coba seperti itu di rumah ya. Praktikum seperti itu di rumah. Boleh buat belah ketupat, kemudian potong seperti ini. Tidak mesti pas di tengah-tengah ya, tidak mesti pas di tengah-tengah. Potong saja menjadi seperti ini. Nah, silahkan digunting saja. Silahkan digunting saja. Kemudian gabungkan. Antar sudut tersebut silahkan digabungkan. Nah, kalau benar belah ketupatnya, maka akan membentuk sudut 180 derajat. Maka dari itu, jika BAD 50 derajat, maka ADC-nya 130 derajat. Karena berpelurus ya. Baik, dapat dipahami kira-kira? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ustadz. Silahkan lakukan praktikum di rumah ya, Solihah ya. Untuk soal-soal yang belum kita bahas, dikerjakan di rumah. Baik, tidak ada soal luas dan keliling ya. Kita lanjutkan. Karena tidak ada soal luas dan keliling. Nah, rumus luas dari belah ketupat itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Baik. Silakan dibuka bukunya ya. Coba Ustadz cek di bukunya ada nggak ya soal luas dari belah ketupat. Belah ketupat. Bentar ya. Baik. Ada di sebelahnya ya. Hitunglah luas belah ketupat dengan panjang diagonal sebagai berikut. Nah, itu halaman 128 ya. Halaman 128 itu ada diagonal dari belah ketupat. Atau kita pakai soal yang sudah ada aja. Nah, pada soal nomor 1 itu kita sudah dapat mengetahui panjang setiap diagonalnya. Nah, apa Ustadznya tidak ini ya. Baru ngeh barusan. Ternyata kita bisa menggunakan soal nomor 1 untuk mencari luas. Baik. Ternyata tadi sudah diketahui AE-nya 12 cm, EC sama dengan 12 cm, BE 9 cm, ED sama dengan 9 cm. Kalau kita anggap AC sebagai diagonal 1, maka sama dengan berapa panjangnya? Kalau AC itu adalah diagonal 1, berapa panjang AC?
Panjang AC-nya 24 cm. Diagonal 2-nya sama dengan berapa? BD, panjang BD 18. 18 cm. Luas belah ketupat tadi sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Maka setengah kali diagonal satunya 24 cm, diagonal 2-nya 18 cm. 24 kita bagi dengan 2 sama dengan berapa? 12 cm. 12. 12 meter. 12 cm kali 18 cm sama dengan berapa? Dihitung. 18 kali 12. 216. 116 cm. 216 cm. Kuadrat, jangan lupa. Centimeter kali sentimeter itu sentimeter kuadrat. Untuk keliling dari belah ketupat itu sama dengan 4 kali sisi. Karena pada belah ketupat semua sisinya itu sama panjangnya. Baik, 4 kali 15 cm. Berapa kelilingnya? 60. 60 cm. Nah, Ustaz, itu kok nggak ada kuadratnya ya? Nggak ada ya. Keliling itu bukan satuan luas ya, satuan panjang. Nah, karena kita menghitung panjang dari seluruh sisinya. Kecuali untuk luas. Luas itu ada 2 satuan panjang yang dikalikan. Maka nanti akan menghasilkan satuan luas. Ada kuadratnya di sentimeter kuadrat. Baik, sampai sini dapat dipahami? Bisa ya? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Rumus kelilingnya itu mirip rumus keliling persegi. Kenapa? Karena setiap sisinya sama panjangnya. Karena setiap sisinya sama panjangnya. Maka rumusnya adalah 4 kali sisi. Baik, Solihah, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Layang-layang. Layang-layang ini terbentuk dari 2 buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjangnya. Yang alasnya sama panjangnya. Nah, contoh di sini ada segitiga sama kaki BAD atau BDA ya. Nah, ada segitiga sama kaki BDA. Alasnya yang mana? Alasnya adalah BD. Alasnya adalah BD. Yang beda sendiri panjangnya. Jadi BA dan AD ini sama panjang. Kok tahu Ustaz sama panjang? Tahu ya, karena ada tandanya di sini. Nah, ini makna mereka sama panjangnya. Baik, kemudian segitiga ECF. Segitiga ECF atau EFC. Nah, ini juga sama kaki. Karena EC dan CF itu sama panjangnya. Tahu dari mana? Tahu dari tandanya.
Di sini ada tanda. Menandakan bahwa sama panjangnya. Alasnya yang mana? Alasnya adalah EF. Alasnya adalah EF. Nah, jika BD, panjang BD dan EF itu sama besarnya, sama panjangnya, jika garis BD dan EF itu sama panjangnya, maka kedua segitiga tersebut bisa dibuat menjadi layang-layang. Jika panjang BD dan EF itu sama panjangnya, maka dua segitiga tersebut dapat kita buat menjadi layang-layang dengan cara menghimpitkan atau menyatukan BD dan EF. Baik, sifat-sifat layang-layang. Setiap sisi yang artinya sisi bagian atasnya yang sepasang itu sama panjangnya ya. Kita tidak dapat mengatakan yang berdekatan ya. Baik, setiap sisi yang ada pada ujung-ujungnya atau sepasang tersebut itu sama panjangnya. Nah, karena terdiri dari segitiga sama kaki. Yang AB dan BC juga sama panjangnya. Nah, memiliki dua buah sisi yang sama panjangnya. Memiliki dua sepasang sisi yang sama panjangnya. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Nah, mirip seperti belah ketupat tadi ya. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjangnya. Mirip juga jajar genjang ya. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjangnya. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Hanya satu. Artinya, kalau kita lipat dari AC, itu tidak simetri. Karena tidak mirip. Tidak berhimpit antara ADC dan BAC. Tidak berhimpit. Nah, maka cuma ada satu diagonal yang merupakan sumbu simetri, yaitu BD. Nah, kalau kita lipat dari BD, apa yang terjadi? Ini akan membentuk sumbu simetri. Karena BAD dan BCD itu akan berimpit atau sama persis besarnya. Salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal menjadi dua bagian sama panjang dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Baik. BD, panjang BD selain merupakan sumbu simetri juga dapat membagi layang-layang menjadi sama besarnya, menjadi kedua bagian sama besarnya. Maka dari itu dikatakan sumbu simetri ya. Kemudian kedua diagonal saling tegak lurus. Panjang garis BD dan garis AC itu tegak lurus. Nah, ini dikasih tanda ini ya. Tanda tegak lurus, tanda tegak lurus. Ada tandanya. Ini tanda 90 derajat. Atau tanda tegak lurus. Baik. Perhatikan layang-layang KLMN. Pada gambar di atas diketahui besar LKO, sudut LKO 35 derajat. LKO. Berarti LKO adalah yang di sini ya. LKO. Nah, di sini 35 derajat. Kemudian ini sudut apa nih? Sudut apa itu? Gadiza.
Sudut apa itu, Solihah? Ini sudut apa namanya? Itu sudut lancip, Ustaz. Bukan. Sudut LKO dan sudut apa ini? Dibaca MLN. apa? MLN. MLN. MLN itu. MLN-nya sama dengan 65 derajat. Seperti ini. Kemudian hitunglah besar semua sudut lainnya. Baik. Kalau LKO 35 derajat, berarti OKN juga 35 derajat. Nah, karena dibagi sama persis, ya, karena dibagi sama persis. Kemudian sudut LKN sama dengan apa jadinya? LKN sama dengan apa? Berapa sudut LKN? 70 bukan, Ustaz? 70 derajat. Baik, karena LKN 70 derajat, berarti LMN yang berhadapan dengan LKN sama dengan berapa? Nah, ini berhadapan ya. Berapa? 130. Kalau berhadapan, artinya sama besarnya. Sudut-sudut yang berhadapan itu sama besarnya pada layang-layang. Jadi kalau LKN 70 derajat, maka LMN sama dengan berapa? Kalau dia berhadapan? 70. 70 derajat karena berhadapan ya. Karena dia berhadapan. Baik. Kalau diketahui bahwa sudut LMN itu 70 derajat, maka sudut KNM sama dengan berapa? Sudut KNM-nya sudut KNM-nya sama dengan 100 berapa? Kalau LMN-nya 70 derajat, sudut yang dekat dengan LMN berarti KNM. KNM-nya sama dengan berapa? Kalau yang 145 berdekatan, kalau bukan, dijumlahkan sama dengan berapa? Karena dia berdekatan, 120. tadi sudah disebutkan sudut-sudut yang berdekatan kalau dijumlahkan akan menjadi sudut pelurus atau 180 derajat. Jadi kalau LMN 70 derajat berarti KMN atau KNM sama dengan berapa? 110 Sudut derajat. KNM sama dengan 110 derajat. Mumtaz. Sudut KNM-nya sama dengan 110 derajat.
Karena LMN-nya sama dengan 70 derajat. Baik. Nah, itu tinggal disebutkan sudut-sudut yang lain. Tinggal satu sudut lagi gitu ya. Tinggal satu sudut lagi. Nah, berarti kalau tadi disebutkan MLN-nya, sudut MLN-nya sama dengan 65 derajat. 65 derajat. Artinya, sudut yang berhadapan dengan KNM, sudut apa namanya? Sudut KML. KLM. M. KLM. Sudut KLM itu berhadapan dengan KNM sama dengan 110 derajat. Karena berhadapan. Nah, kemudian sudut yang di sampingnya MLN, yaitu sudut KLN. Sudut KLN-nya yaitu 110 dikurangi 65 derajat. 110 dikurangi 65 derajat sama dengan berapa? 110 dikurangi 65. 45. 45 derajat. Baik, silakan dicatat, kemudian lakukan praktikum di rumah. Silakan dibuat layang-layangnya. Jawabannya silakan dicatat dulu, kemudian di rumah lakukan praktikum. Membuat layang-layang seperti itu ya. Membuat layang-layang KLMN. Baik, sudah dicatat. Kalau sudah, kita lanjutkan sedikit lagi. Trapesium. Nah, trapesium adalah bangun segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Nggak mesti sama panjang ya, nggak mesti sama panjang. Nah, tetapi memiliki sepasang sisi yang berhadapan ya. Baik. Sifat-sifat trapesium, banyak sekali sifat-sifat trapesium. Jumlah sudut yang berdekatan dua buah sisi sejajar adalah 180 derajat. Nah, sama semua ya. Sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti pada segi 4, nah setiap sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Baik, kita lewati, nah, tinggal dibaca ya. Yang pertama, tentukan besar semua sudut yang belum diketahui. Baik, jika sudut A itu 110 derajat, jika sudut A 110 derajat, maka sudut B-nya sama dengan berapa? Dia berdekatan, artinya membuat sudut pelurus. Berapa sudut B-nya kalau sudut A-nya 110? 70 derajat. 70 derajat. Baik. Kemudian sudut C-nya. Sudut C-nya 45 derajat. Sudut C-nya 45 derajat. Nah, dia akan berpelurus dengan sudut D. Berapa panjang, Afan? Berapa besar sudut D? 135. 25. Berapa? 135. 135 derajat. Baik.
Dapat dipahami? Alhamdulillah bisa Ustaz. Kalau bisa. Nah, itu kalau trapesiumnya sembarang ya. Baik, kalau trapesiumnya sama kaki, pertama-tama sudut E-nya 65 derajat, maka sudut H-nya sama dengan berapa? Berapa panjang? Afwan, berapa besar sudut H? 115. 115 derajat. Nah, kalau pada trapesium sama kaki, sudut-sudutnya yang berdekatan seperti ini sama besarnya ya. Kalau yang sudut H-nya 115 derajat, maka sudut G-nya 115 derajat. Sudut F-nya sama dengan 65 derajat. Karena apa? Karena trapesium sama kaki. Baik. Dapat dipahami? Insya Allah dapat. Hitunglah keliling dan luas trapesium. Nah, ini silahkan dikerjakan di rumah ya. Silahkan dikerjakan di rumah. Kita kehabisan waktu ya untuk rumus kelilingnya. Rumus keliling trapesium itu tinggal jumlahkan ya. Jumlahkan seluruh sisi-sisinya. Sedangkan untuk luasnya sama dengan setengah alas tambah apa bahasanya ya? Atap ya. Alas tambah atap. Alas tambah atap gitu. Kemudian dikali tingginya ya. Alas tambah atap, setengah alas tambah atap kali tinggi. Baik, dikerjakan di rumah untuk soal-soal berikut. Karena kita sudah kehabisan waktu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.